warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alad dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun jamaah salat Jumat rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Ayyuhal hadirun jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai wujud syukur kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah pada hari ini masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa menjalankan peran dan fungsi kita sebagai Abdullah dan Khalifatullah di muka bumi ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, sampai kepada kita semua yang insyaallah senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kita seringkali di dalam setiap majelis ilmu, pembukaan selalu memulai dengan doa, selalu memulai dengan satu pernyataan, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Termasuk kita juga sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Pernyataan yang pertama, raditu billahi rabbah, aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Wa bil islami dina, dan aku ridha Islam sebagai agamaku. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah, dan aku ridha Muhammad adalah nabi dan utusanku. Pertanyaan bagi diri kita, apakah kita sudah ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala, ketentuan-ketentuannya, syariah-syariahnya? Apakah kita juga sudah ridha dengan Islam sebagai agama? Kita juga ridha Muhammad Rasulullah SAW sebagai nabi dan utusannya. Termasuk mengapa kemudian kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ayolah hadirun. Ridha adalah kita berbuat sesuatu yang membuat Allah senang dan ridha dengan perbuatan kita. Maka Ibnu Taimiyah mendefinisikan ibadah itu kullu ma yuhibbuhullahu wa yardahu, semua hal yang Allah cintai dan Allah ridhai, itulah ibadah. Maka ketika kita ingin Allah ridha terhadap perbuatan kita, maka kita juga harus berbuat yang sebaik mungkin agar Allah cinta dan ridha atas perbuatan kita. Dimensi ridha itu ada dua.
ar-ridha billah dan ridha anillah. Ridha billah itu kita rela, kita cinta menjadikan Allah sebagai zat yang wajib kita imani, yang wajib kita ibadahi, yang wajib kita minta pertolongan. Ridha billah, kita rela menjalankan syariah-syariah Allah, ketentuan-ketentuan Allah, perintah dan larangannya, batasan-batasannya dengan penuh keridhaan, dengan penuh kecintaan, dengan penuh penerimaan yang sebenar-benarnya. Itu ridha billah. Sementara ridha anillah, kita menerima ketentuan-ketentuan Allah, takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperuntukkan kepada kita semua, termasuk ketentuan-ketentuan Allah yang tidak mengenakan, ketentuan-ketentuan yang tidak membuat kita menjadi berbahagia atau senang. Kita harus menerimanya. Itu bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimensi yang kedua inilah seringkali kita luput. Terkadang kita berputus asa, terkadang kita berkeluh kesah ketika Allah menetapkan ketentuannya kepada kita, hal-hal yang bersifat tidak mengenakan. Allah memberikan kita musibah, seringkali kita berkeluh kesah. Kita tidak menerima bahwa itu juga bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sikap kita harus ridha menerima kondisi atau situasi yang demikian ini. Ayolah hadirun, maka ada seorang ulama, Muhammad Abu Bakar Ar-Razi, mendefinisikan ridha itu apa? Sururul qalbi bimurril qada. Ridha itu adalah gembiranya hati dengan pahitnya takdir. Jadi kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hal-hal yang tidak mengenakan di dalam diri kita, diberikan musibah, tetapi hati kita tetap senang, hati kita tetap gembira atas kondisi dan situasi itu, berarti kita punya sikap ridha di dalam diri kita. Sururul qalbi bimuril qada'i. Ketika Rabi'ah al-Adawiyah, seorang ulama sufi perempuan, ditanya kapan seorang hamba itu ridho, apa tanda-tanda orang itu ridho? Kata Rabi'ah al-Adawiyah, sarratahul musibah kama tasurruhul nikmah. Tanda-tanda orang ridho itu, ia bergembira ketika musibah, ketika mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan, sebagaimana kita bergembira ketika mendapatkan hal-hal yang nikmat. Itulah tanda kalau kita itu ridha terhadap setiap peristiwa yang Allah berikan kepada kita. Di dalam surat Al-Bayyinah, Allah menegaskan radhiyallahu anhum wa radu anhu, dan Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepadanya. Jadi kalau kita ingin Allah ridha terhadap perbuatan kita, aktivitas kita, hidup kita, maka kita juga harus ridha dengan ketentuan-ketentuan Allah, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam syariahnya, perintahnya kita ikuti, kita lakukan dengan penuh kegembiraan, larangan-larangannya kita jauhi dengan penuh kegembiraan, dengan bersungguh-sungguh, batasan-batasannya
maka Allah akan ridho terhadap perbuatan kita. Allah akan ridho dengan hidup kita. Dan setiap muslim tujuan puncaknya adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanu minallahi akbar, dzalika huwal fawzul adzim. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itulah adalah keberuntungan yang besar. Surat At-Taubah ayat 72. Inilah puncak dari seluruh aktivitas hidup kita di dunia ini. Tujuannya adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayolah hadirun rahimakumullah. Maka meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah impian yang mulia. Impian setiap hamba muslim. Impiannya adalah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mendapatkan hal itu ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita ridho billah, ketentuan syariah Allah. Dan yang kedua adalah kita ridho anillah, takdir ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang tidak mengenakan maupun hal-hal yang membuat kita senang atau bahagia. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa ya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.